Halo Terpiters, kembali lagi bersama saya Iqbal. Kali ini saya sedang berada di Balai Kota Pemprov DKI Jakarta. Bersama saya adalah Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta, yaitu Ibu Suharini Eliawati. Ibu Eli, ya, sehat Ibu? Panggilan saya Eli. Oke, ya. Berarti saya nggak salah panggil Ibu Eli. Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat dan tetap semangat untuk menutup tahun 2020. Ya, tetap semangat menyongsong tahun 2025 juga ya Bu ya. Bu, kita mau ngobrolin program pemerintah pusat yang dibawa Pak Presiden Prabowo, yakni makan siang gratis. Makan bergizi gratis. Ya, kalau diaplikasikan di Pemprov sekarang namanya makan MBG, makan bergizi gratis. Nah, Bu, saya mau tanya, kesiapan dari Pemprov DKI Jakarta sendiri untuk menjalankan program ini seperti apa, Bu? Ya, jadi yang pertama, Terbiters yang saya cintai, yang saya banggakan, izin menyampaikan, kami Pemprov DKI Jakarta mendukung program dari pemerintah pusat. Salah satunya adalah melaksanakan program makan bergizi gratis. Jadi kami Pemprov DKI Jakarta gitu ya, pertengahan tahun 2024 kita itu sudah menyelenggarakan uji coba. Uji cobanya di mana gitu kan? Uji cobanya adalah di setiap jenjang sekolah, baik itu SD, SMP, SMA, SMK, swasta maupun negeri. Bahkan kita pernah mencoba juga untuk anak-anak TK, itu di Kabupaten Pulau Seribu. Gitu. Jadi kita mulainya pada tanggal 19 Agustus, kemudian kita selesaikan pada tanggal 31 September. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya tentu kita melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat, dalam hal ini adalah Badan Gizi Nasional. Oke. Baik, Ibu. Jadi persiapannya memang sudah dilakukan sejak Agustus yang kemarin ya Bu ya. Jadi untuk program ini instansi BUMD apa saja yang di atau stakeholder siapa saja yang dilibatkan dalam program ini, Bu? Jadi memang menariknya gitu ya, Pemprov DKI Jakarta, kami sadar kok gitu bahwa pemerintah itu tidak bisa jalan sendiri untuk suatu program. Jadi kita melakukan sinergitas. Kemudian komunikasi kita dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, sinergitas dengan BUMD, bahkan kemudian pihak-pihak lain. Jadi masa kita melakukan uji coba itu kami melakukan dengan CSR-nya BUMD yang ada di DKI Jakarta. Baik itu BUMD pangan maupun non pangan. Apa sih sebenarnya BUMD pangan gitu ya? BUMD pangan yang ada di Jakarta itu adalah Dharma Jaya, Perumda Dharma Jaya, Perumda Pasar Jaya, dan PT Food Station Cipinang Jaya. Nah, kemudian yang lainnya misalnya kayak Pembangunan Jaya Ancol, Pam Jaya, Bank DKI diantaranya itu terlibat dalam uji coba tersebut. Jadi ikut memberikan CSR-nya, gitu. Jadi kemudian kalau ditanyakan siapa sih yang memasak gitu kan, yang menyiapkannya gitu, kami ada JXB. Kemudian ada kalanya dari pihak Ancol yang memasak. Nah, selain itu teman-teman OPD kita yang lain itu juga terlibat. Misalnya siapa? Misalnya adalah Dinas Kesehatan, dia yang merambu menunya. Untuk anak SD tentu berbeda untuk anak SMA yang menakar gizi sama jumlah menunya, gitu ya. Misalnya menunya apa? Anak-anak SD nggak mungkin kan diberikan belado telur gitu, gitu kan. Nah, tapi untuk anak-anak SMA tentu hal yang berbeda. Jadi kita menggandeng teman-teman dinas kesehatan yang menghitung. Beda lagi kalau kita memberikan pada saat sarapan maupun dengan pada saat menjelang makan siang gitu. Jadi memang itu benar-benar kami Pemprov DKI Jakarta menyiapkan ya untuk hasil yang baik. Sejauh ini dari pertengahan Agustus itu udah berapa sekolah yang diuji coba, Bu? Nah, memang bagi saya adalah selalu menarik begitu kita ke lapangan. Kenapa gitu? Kita tahu, saya kemudian tahu izin menyampaikan. Selain saat sekarang ini posisi saya adalah pelaksana tugas Askesra, tapi saya sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan. Ternyata anak-anak itu kita butuh tantangan sendiri untuk mereka makan sayur.
Oke. Betul sekali. Jadi itulah yang namanya B2SA, bergizi, seimbang dan aman. Itu kan harusnya diantaranya serat kasar kan. Serat kasarnya adalah dari sayur. Sayuran. Tapi diolah dengan cara apapun itu bagi saya adalah butuh suatu tantangan sendiri untuk anak-anak kita makan sayur. Tapi dengan adanya MBG ini saya jadi tahu, oh iya ya, anak-anak kalau makan sayur harus dicampur misalnya dengan tahu sekalian dimasak tumis. Jadi memang itu adalah bagi saya pengalaman-pengalaman ke lapangan ya yang nanti akan dijadikan evaluasi menjadi lebih baik. Selain menemukan itu Bu, kendala apa sih yang ditemukan saat uji coba? Ini kan uji coba ya Bu. Jadi kan setelah nanti uji coba dievaluasi nanti biar ketika program itu berjalan sudah berjalan itu tidak ada minim kendala. Kendala yang ditemukan. Jadi yang pertama yang saya pakai itu variasi menu. Jadi biasanya kita kan kita dikasih waktu ya seminggu sebelum kita akan melakukan uji coba, kita tanya anak-anak. Anak-anak kalau mau dilakukan sarapan bersama, kalian pengen makan apa sih sesungguhnya gitu. Ternyata menu yang paling favorit itu telur dadar. Telur dadar. Itu menu favoritnya. Jadi kita selalu sisipkan menu telur dadar di dalamnya. Gitu. Nah, kemudian yang kedua, buah pun demikian gitu. Buah yang mereka sukai untuk saat sekarang ini kita melakukan uji coba adalah jeruk. Pisang untuk anak-anak SMA, SMP masih menyukai. Tapi begitu SD rasa-rasanya tidak ya. Tapi suatu ketika kita mencoba anggur, itu makan semuanya. Oke. Gitu. Kemudian tantangan selanjutnya adalah di DKI Jakarta, tentu kalau mendekati ya tempat masaknya sebaiknya mendekati. Biar kenapa? Biar nggak terkena arus lalu lintas. Oh iya. Itu kenapa? Karena memang keunikan atau karakteristik masing-masing masakan kan berbeda ya. Kalau untuk sayur-sayur jangan sampai kemudian lewat dari 4 jam. Itu harus diperhatikan. Tapi kalau menurut saya evaluasi yang kita lakukan untuk saat sekarang ini adalah berjalan lancar. Berjalan lancar. Oke Bu, kita masuk ke soal anggaran ya. Bu. Kemarin kan rame yang tadinya 15, kalau tidak salah turun jadi 10.000. Nah kalau di Jakarta itu pemenuhan gizi dengan harga 10.000 itu bagaimana? Bagaimana putar otaknya itu Bu? Ya, tentu kan kalau kita bicara tentang anggaran, tentu kita bicaranya tentang pengadaan ya, proses pengadaan. Kalau kemudian kita mengatakan ini adalah program nasional, tentu pengadaannya kan dalam partai besar. Partai besar dengan membeli eceran atau ketengan tentu harganya berbeda gitu ya. Jadi bagi saya yuk bersama-sama kita sikapi gitu ya. Jangan kemudian kita membesar-besarkan yang 10.000-nya. Jangan mematahkan dulu gitu ya. Yuk tapi bersama-sama bagaimana caranya yang 10.000 itu adalah anak-anak kita bisa mendapatkan makanan-makanan yang tadi saya sampaikan, B2SA itu gitu. Dan yang tidak kalah pentingnya tentu bagaimana varian menu-menu tersebut menjadi kesukaan untuk anak-anak. Oke, siap Bu. Kalau tadi Ibu bilang bahwa selama uji coba CSR itu kan ada dana dari CSR. Kalau untuk nanti program yang sudah bukan uji coba lagi sudah berlanjut, apakah masih ada dilibatkan dari pihak-pihak bukan swasta ya? Swasta mungkin ya? Ya, sebenarnya pihak-pihak lain ya, stakeholder yang lain ya. Sekali lagi saya sampaikan, suatu program itu pasti akan terjadi percepatan kalau itu menjadi gerakan. Gerakan itu dilakukan oleh siapa? Di antaranya oleh masyarakat itu sendiri. Yuk kita sampaikan ke anak-anak kita bahwa saat mereka makan itu habiskan. Kenapa gitu? Memang itu kan porsinya sudah terukur kan, bahwa nasi ya gram-gramannya sudah terhitung, sayurnya sudah terhitung. Itu biar menjadi suatu menu yang ideal akan masuk ke dia. Itu sekali makan. Kenapa gitu? Karena hitungannya sarapan, makan siang, makan malam, dan 2 kali kudapan. Itu kan idealnya. Jadi saya sampaikan, kalau suatu program itu menjadi gerakan, ibu-ibunya, bapak-bapaknya, keluarganya itu mendukung, nanti anak-anak kalian kalau dikasih makan, habiskan ya. Itu bagi saya adalah suatu hal yang sangat penting. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sinergitas dengan siapa lagi? Komunikasi aktif pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah ini kan yang sudah kita jalin. Baik sekali ada info apapun, kawan-kawan dari Badan Gizi Nasional men-share yang sudah mereka guide-kan gitu ya, yang untuk kita penuhi bersama. Kemudian bagaimana dengan pihak-pihak lain? Tentu kita pemerintah daerah dengan senang hati kalau ada kawan-kawan lain yang ikut bersama-sama. Toh ini tujuannya kan memang untuk mencapai Indonesia Emas tahun 2045. Seperti itu. Siap. Bu, pengadaan untuk makanan bergizi gratis
makanan bergizi gratis, ya betul. Makanan bergizi gratis di Jakarta kan pasti banyak ya Bu ya. Apa kita tahu UMKM binaan dari Pemprov sendiri kan juga banyak ya Bu. Apakah ini nanti akan dilibatkan, atau kalau dilibatkan mekanisme untuk memilih UMKM mana saja yang akan dilibatkan itu di kewenangannya di siapa gitu? Iya, jadi ini menarik sebenarnya dari kawan-kawan paparan dari Bapak Kepala Badan gitu ya, waktu arahan dengan Pak Presiden dengan Pak Wapres yang disentul beberapa bulan yang lalu itu kan beliau menyampaikan bahwa akan dibentuk satuan layanan. Satuan layanan itu yang nanti di dalamnya juga ada olahannya gitu, yang satu layanan itu minimal memenuhi 3.000 paket menu gitu. Nah, bahan bakunya dari mana? Bahan bakunya itulah Mas yang sesungguhnya sangat penting sekali. Bahan bakunya kalau kita bayangkan gitu ya, petani-petani kita mensupport bahan bakunya gitu kan, itu tentu akan menumbuhkan semangat bahwa petani itu masih dibutuhkan loh gitu ya kan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, begitu materi-materi sayur itu terdekat dengan dapur kita, kerusakan yang terjadi itu pasti semakin rendah. Karena apa? Karena produk pertanian adalah produk yang paling riskan rusak. Tomat misalnya gitu kan, kalau dengan transportasi yang jauh tentu dengan resiko lebih besar, busuk gitu. Jadi kalau itu ternyata ada di sekeliling kita, itu menjadi hal yang mudah. Kalau yang dekat, tentu transportasinya juga akan lebih murah. Itu sebenarnya itu. Nah, kemudian kaitannya apa dengan kawan-kawan UMKM? Nah, saya sampaikan petani itu bukannya termasuk UMKM ya, gitu kan? Nggak hanya olahan gitu. Yuk kita bersama-sama meluaskan bahwa UMKM memang benar ada yang memang sektor masakan jadinya. Sektor pangan. Ya. Tapi ada juga yang memang dari hulu ke hilir gitu. Nah, kalau teman-teman UMKM itu tentu kami dari Pemprov DKI Jakarta harus menyiapkan mereka kurasinya. Iya, betul. Ya kan? Kemudian ada izin-izin yang memang akan dikeluarkan oleh dinas-dinas teknis tentu saja. Misalnya Dinas Kesehatan, misalnya dari PTSP. Biar apa? Biar mereka recordingnya gampang kalau kemudian ada uji telusur seperti itu. Siap. Berarti memang tidak, nanti mungkin UMKM binaan yang akan dilibatkan ya harus memenuhi syarat-syarat yang syarat tertentu kan, karena apa, sekali lagi saya sampaikan keamanan pangan itu sangat luas sekali ya, mulai dari bahan baku segarnya sampai kemudian siap saji. Terus jangan lupa juga tadi sejak awal saya sampaikan Pemprov DKI Jakarta mempunyai BUMD pangan. Ya, jadi kemudian nanti kalau yang sayur-sayur ataupun daging ataupun ayam ataupun telur atau ikan gitu, itu kita sudah punya gitu, sudah punya perangkatnya. Gitu. Ya Bu, saya jadi penjelasan dari Bu Eli, saya jadi membayangkan bagaimana program ini berdampak besar tidak hanya kepada pelajar, tetapi sektor-sektor seperti pertanian, sektor seperti perdagangan juga menggeliat nantinya ya Bu ya. Iya, nah itu yang memang efeknya kan sangat luar biasa kan. Itulah yang sesungguhnya saya sampaikan, suatu program itu akan berdampak besar, itu menjadi keren sekali gitu. Tidak hanya menyiapkan anak-anak untuk Indonesia Emas 2045, tapi kita juga menggerakkan kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang saat sekarang ini bekerja di UMKM. Nah, UMKM ini ada yang dalam bentuk proses makanan jadi, ada juga yang memang mereka menyiapkan bahan bakunya, sayurnya, ayamnya, gitu kan. Ya, Bu, saya agak tadi kelewat sedikit soal pengawasan nilai gizi dalam setiap takaran, Bu. Itu nanti di Dinas Kesehatan langsung, atau nanti ada sub sendiri yang nanti akan langsung mengawasi setiap sajian? Ya, jadi kami sendiri Pemprov DKI Jakarta sesungguhnya sudah biasa melakukan mengambil sampel, Mas. Jadi kami gitu ya, setiap hari itu ngambil sampel-sampel pangan segar di pasar-pasar tradisional maupun swalayan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kembali lagi bagaimana kemudian nanti pada saat MBG gitu kan. Jadi kita tentu akan mendampingi untuk di unit layanan tadi saya sampaikan gitu. Jadi kami akan mendampingi dinas teknis, dinas kesehatan, itu kan ada laboratoriumnya. Bahkan mungkin kalau memang diperlukan itu kan ada Badan POM ya. Ya betul. Seperti itu. Jadi memang yang pertama memang kita pastikan anak-anak kita mendapatkan pangan yang memang benar-benar jaminan. Oke, siap. Bu, saya mau nanya nih, ini kan uji coba.
Kalau di Pemprov sendiri, Pemprov DKI sendiri itu pelaksananya di target kapan sih Bu? Ya, kami tentu mengikuti pemerintah pusat ya, Oke. gitu kan? Kalau pemerintah pusat kan biasanya tahun anggaran itu udah mulai awal tahun ya, Januari gitu. Tentu kami pasti siap mendukung. Siap mendukung, Iya. siap. Terakhir Ya. dari Bu Eli, pesan kepada semua terbiters, kepada publik, kepada masyarakat Ya. untuk bagaimana mendukung program makanan bergizi gratis yang nantinya akan dijalankan oleh Pemprov DKI Jakarta. Silakan Bu. Ya, pesannya terus. jadi kawan-kawan terbiters yang sudah mengikuti podcast ini, tentu kami Pemprov DKI Jakarta memberikan apresiasi. Nah, bagaimana kemudian peran kita gitu ya, ikut mendukung. Yang pertama tadi saya sampaikan, yuk dampingi yuk anak-anak kita, adik-adik kita, sampaikan kepada mereka bahwa yang kita lakukan sesungguhnya adalah untuk masa depan kita semuanya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana kita tetap harus memberikan semangat, memberikan apresiasi kepada seluruh pelakunya. Di antaranya siapa? Pelakunya adalah seluruh kawan kita, saudara-saudara kita yang sudah menyiapkan sayur mayurnya, bahan bakunya, bahkan kemudian berasnya gitu ya, sampai kemudian ikan diantaranya. Jadi kawan-kawan semuanya, terbiters, yuk bersama-sama bergandeng tangan mensukseskan program yang sangat baik ini, makan bergizi gratis. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Eli. Sama-sama. Obrolannya singkat tetapi sangat berisi nih Bu Eli. Mudah-mudahan bermanfaat. Siap, amin. Begitu terbiters obrolan kami dengan Ibu Eli. Semoga program makan bergizi gratis yang dicanangkan pemerintah pusat dan nantinya dijalankan setiap masing-masing Pemprov sampai daerah bisa berjalan dengan baik dan mencapai tujuannya. Saya tutup, terbiters. Tetap semangat beraktivitas.